Halo Naz. Halo, halo, halo. Iya. Gimana Naz? Halo. Sudah menyimak dari tadi, saudara Naz? Ya, saya sudah nyimak udah lama sih nyimak Kang Idis. Aduh, Kang Idis itu bagus sekali. Saya itu sendiri orang Islam ya. Dan apa yang Kang Idis lakukan itu secara umumnya dapat menelanjangkan orang-orang Islam itu sendiri. Nah, iya. Bagus. Karena ya, gini Bang. Ayo, monggo. Ya, begini. Kita sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen itu intinya orang Islam itu cuma pesan begini, jangan kau tuhankan manusia. Kan cuma itu. Itu lagunya Rhoma Irama. Hai katakan terere. Cuman itu aja kok intinya. Makanya saya bilang begini, kalian itu sadar nggak sih bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad? Saya setuju sama Kang Edis. Iya, gitu loh. Kenapa kalian bilang jangan menuhankan Yesus sementara kalian mempertuhan Muhammad? Ya, kayak Kang Edis bilang kan, kalau Islam berbicara tentang Kristen, takwa. Tapi kalau Kristen berbicara tentang Islam, ayo kayak penistaan agama. Ya, menindas agama. Karena kita itu tidak melihat dari sisi pandangan yang lebih besar ya. Kita terlalu duduk di satu-satu kelompok dan tidak membuka minda. Maaf ya, saya berbicara dalam bahasa yang bisa semua mengerti karena saya asli dari Malaysia. Ya, salam. Dan saya mengerti sih secara pribadi menuhankan Muhammad itu ya harus dimengerti dulu definisi menuhankan. Contohnya kayak menuhankan uang, menuhankan tahta, menuhankan wanita. Di mana kita meletakkan diri kita itu, apa sih fokus kita dalam kehidupan ini? Kalau fokus kita pada uang, ya kita menuhankan uang. Jadi kita harus mengerti apa itu definisi Muhammad. Saya secara pribadi Muhammad itu nanti kita akan sadari kita sebenarnya Quran itu tidak membicarakan Muhammad yang di sana, Muhammad secara zahir, Muhammad yang sudah meninggal, tetapi Muhammad yang ada dalam dirimu, yaitu cahaya yang di mana sih? Bagaimana kamu mau membangunkan Muhammad dalam dirimu? Misal kata kamu sebagai seorang suami, bagaimana kamu menjalankan tanggung jawabmu sebagai suami? Ya, dirikanlah Muhammad dalam dirimu. Salah satu konsep yang dimana sebagai seorang Kristen kita dapat poinnya Bang, saya udah dapat poinnya. Jadi intinya gini Bang, artinya mustahil seseorang Muslim itu menjadikan Allah sebagai Tuhan atau Tuhannya, mempertuhan Allah tanpa dia itu mempertuhan Muhammad, ya betul kan? Betul. Nah, di dalam kekristenan seperti itu, mustahil mempertuhan Bapa di surga tanpa mempertuhan firman-Nya. Gak bisa kita mau patuh kepada Bapa di surga tapi nggak patuh kepada sang firman-Nya. Nah, sekarang ini kita kan sudah bicara mengenai roh nih, kita udah bicara mengenai roh. Bagaimana kita itu harus hidup sesuai dengan roh itu, ya kan? Roh itu menggerakkan kita itu supaya kita ngapain kan gitu. Setuju. Nah, jangan sampai rohnya setan itu yang menggerakkan kita. Nah, kalau rohnya setan yang menggerakkan kita kan akhirnya apa? Kita mengulurkan tangan terhadap barang orang lain. Ya kan? Ketika roh setan itu yang menggerakkan kita, kita apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, di dalam inti daripada Bible itu bagaimana supaya orang itu dikuasai oleh roh Tuhan. Nah, di dalam ajaran agama Islam tadi Anda sudah utarakan inti dari ajaran agama Islam itu Anda bilang bagaimana Anda itu Nur Muhammad itu yang memimpin Anda kan gitu. Nah masalahnya begini Bang, kalau Anda mengikuti Nur Muhammad itu yang Anda lakukan tadi Bang, jikalau kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Jikalau kamu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah, betul? Benar. Makanya saya bilang Bang, ganti Tuhan Bang.
Karena pada satu peringkat kita harus mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Karena kita dari seorang manusia nggak bisa terus melompat ke sifat-sifatnya Tuhan. Itu dari kita sebagai seorang manusia harus mencontohi ya yang dinamakan figur otoritas sih. Karena Muhammad itu sendiri seorang manusia. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kebanyakannya hanya diutarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Yang namanya juga seorang manusia, nggak mustahil sih, nggak ada melakukan kesilapan yang kita sendiri nggak tahu. Nah, makanya begitu Bang. Saya pernah menulis satu buku Bang, gini. Mengikuti Muhammad itu, saya ibaratkan, saya tulis dalam buku saya itu seperti mematuhi traffic light, tahu? Traffic light yang ada lampu merah, hijau itu. Seperti mematuhi traffic light yang rusak. Loh, kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda percaya Muhammad itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika Anda menjadikan sosok Muhammad sebagai otoritas di dalam hidup Anda, tetapi di detik yang sama Anda percaya dia bisa berbuat salah, maka Anda seperti seseorang yang mengambil lampu traffic light itu dan Anda yakini itu bisa salah. Berarti di detik-detik tertentu Anda bisa fatal, bisa kecelakaan. Nah, tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam diri kita, sebagai Roh Kudus sebagai otoritas dalam hidup kita, dia tidak pernah salah. Gitu loh. Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah, sedangkan Muhammad melakukan kesalahan. Makanya yang layak dijadikan Tuhan, yang layak dijadikan otoritas itu Yesus, bukan Muhammad. Ya, saya setuju dengan kata-kata Kang Idris, karena setiap manusia itu ikut peringkat kepada apa yang mereka percayai. Kalau kepada saya memahami setiap definisi Yesus itu apa, Muhammad itu apa. Karena kita tidak terlalu memandang kepada figur otoritas. Karena dalam Islam itu, kalau kita berbicara tentang ikutan syariat, dan bila mana kita mengatakan tentang syariat, kita harus mengikuti apa yang terjadi di luarannya. Contohnya kayak kalau kita membela itu jambang kan, kayak Muhammad, ya itu setakat luaran aja sih. Kalau kamu mau membela jambang, apa bedanya kamu sama kambing? Nah, gini Bang, nih. Gini Bang, gini. Saya melihat Bang gini, saya itu cukup mendalami agama Islam Bang, dan saya perhatikan bagaimana tingkah laku orang-orangnya, kan. Banyak saya lihat orang-orang Islam itu mereka memperpanjang janggutnya, ya kan, dan mereka percaya ada bidadari-bidadari bergelantungan di sana, ya kan. Kemudian kakinya, celananya itu harus isbal itu namanya kan, istilahnya cingkrang begitu ya, nggak tahu kalau bahasa Malaysianya. Nah begini Bang, saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim itu tak ubahnya hanya sebuah ritualisme. Saya lihat mereka mempercapek dirinya. Jam tertentu, jam 12, azan, Allahu Akbar, ditinggalkan pekerjaannya, datang ambil air, ya kan, cuci tangan, nanti jam 3 begitu lagi, nanti jam 6 begitu lagi, nanti jam 7 begitu lagi. Gerakan-gerakan badan, ngumpul ke masjid, gerakan badan begini lagi. Saya melihat nilai apa yang dibangun dari kekristenan, Bang. Kekristenan itu tidak bicara soal ritualisme. Ya, tidak berbicara soal itu, tetapi berbicara bagaimana hidup kita ini dikendalikan oleh Dia, tetapi bukan dikendalikan melakukan gerakan-gerakan badan, enggak. Karena ibadah yang sejati itu di dalam Bible disebutkan adalah ya membuka-buka belenggu, ya kan, menolong orang-orang miskin, ya kan, memberikan tumpangan dan hal-hal yang baik seperti itu. Ada sebuah hadis, Bang. Ada sebuah hadis bunyinya begini. Ya, silahkan. Ada salah satu amalan yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Apa itu, Kang? Nah, hadis
itu berbunyi bagaimana seseorang itu bekerja keras. Dia sampai berpeluh, berkeringat mencari nafkah katanya. Itu hadisnya ada, itu hadisnya sahih, bisa dicek. Ini muslim-muslim kan banyak nggak tahu apa-apa di bawah ini. Dia menangkap saya langsung katanya pendusta yang nyata katanya. Jadi hadis itu, nah berangkat dari, saya punya pengalaman gini bang. Saya lapar gitu ya, saya lapar. Lalu saya pergi ke sebuah warung, namanya itu warung bakmi begitulah ya. Saya lihat tulisannya di situ, sedang sholat katanya. Ini toko ini sering sekali tulisannya sedang sholat, ya kan? Situ sedang sholat. Saya pengen ngobrol dengan dia begitu, tapi memang nggak kejadian. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada amalan yang dia itu bisa menghapuskan dosa, yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Pertanyaan saya, kalau dia itu berjuang mencari nafkah, itu adalah lebih besar daripada sholat itu, kenapa dia malah pilih sholat? Ini kan jadi serba salah. Satu pihak mengatakan meninggalkan sholat nanti dosanya begini. Satu pihak dikatakan bekerja sampai berpeluh berjuang untuk keluarga itu lebih hebat, dahsyat daripada sholat. Ini gimana sih dalam Islam? Makanya bang, makin saya pelajari bang, makin saya sakit kepala. Karena saya sendiri ya dalam surah Al-Fatihah Al-Fatihah itu sendiri kan di ayat ujungnya mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, bermakna kamu berada dalam agama Islam gak bermakna kamu lurus. Paham gak? Karena dalam Islam itu sendiri kita ada berbagai-bagai kepercayaan. Jadi apa sih yang benar? Ya tanyakan diri kamu yang seperti yang dibicarakan tadi kayak Kang Edis. Iqra itu membaca, apa yang dibaca bukan Quran itu, tapi bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Setiap satu orang kamu ada kitabnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu tafsir bebas Pak. Ya itu kalau pada satu kepercayaan tauhid lah sih. Tapi gini bang ya, kalau kita atau alurnya orang Islam, kita makin sakit kepala. Ngikutin narasi Anda nampaknya seperti tafsir tanpa batas. Saya kasih contoh gini. Di dalam riwayat-riwayatnya orang Islam, suatu ketika Muhammad itu bertahanus di Gua Hira. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira itu, ada satu sosok yang menampakkan diri kepadanya. Tapi sosok itu dalam riwayat itu tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dia hanya berkata, Iqra, bacalah. Nah, yang menjadi pertanyaan begini bang, di dalam goa itu kan gelap, betul nggak? Betul. Terus ketika dia membentangkan tulisan kah atau apa, ini apa yang harus dibaca? Gak logis gitu, ceritanya itu gak masuk akal, ya kan? Itu yang dikatakan buta huruf sih, karena iya, juga dikatakan dia buta huruf, katanya dia tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin ada malaikat sudah tahu dia nggak bisa baca disuruh baca? Makanya bang, ini saya harus ikuti narasi siapa? Makanya bang, saya itu betul-betul, saya itu menaruh konsentrasi untuk membedah agama Islam. Ini agama Islam ini datangnya dari mana? Kenapa? Itu saya menghabiskan waktu 13 tahun bang. Makanya saya tahu betul agama Islam itu apa. Begitu. Teruskan perjuanganmu Kang Edis. Seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu ya orang Islam kebanyakannya hanya menuju kepada ritual. Pada satu peringkat itu nggak salah sih, kita juga tidak meninggalkan, juga tidak membatalkan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita harus pahami apa sih sholat. Sholat itu adalah jambatan menuju kepada apa efek setelah kamu melakukan sholat. Itu sih esensinya. Kalau udah melakukan ritual tapi masih mengatakan orang, masih julid, masih nggak memberi uang pada orang, kayak sholatnya itu nggak ada kemana-mana sih. Oke, berarti goalnya, berarti tujuannya adalah bukan yang ritual itu, betul? Betul.
Kalau begitu kenapa kita lakukan ritualnya? Saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh umpama ya, supaya nalar kita terbuka gini. Di situ ada uang, taruhlah uangnya 1.000 ringgit, ya kan? Nah, ada dua cara ini. Goal kita, aim kita, tujuan kita itu adalah uang 1.000 ringgit itu. Nah, pertama, Anda harus jungkir balik dulu, salto, ya kan? Jungkir-jungkir, guling-guling, mandi lumpur, ya kan? Puasa 40 hari 40 malam, baru ambil itu duit itu. Atau yang kedua, Anda langsung ambil duit itu. Mana yang Anda pilih? Langsung ambil duit kan? Karena itu goalnya kan? Biasanya apa yang diutarakan sih? Iya, nah seperti abang bilang tadi, sholat begini, terus begini. Tapi kalau tetangganya susah dibiarkan, dia percuma, betul nggak? Nah, artinya yang penting itu kan sebenarnya membantu. Makanya di dalam Bible itu ibadah yang sejati itu. Sama juga ya, kan? Dalam Islam kalau kita pahami sholat itu berdirikanlah kesejahteraan apa. Tapi begini Bang, tapi memang ya, tapi gini, saya pernah membaca juga sebuah hadis. Ini ada seorang wanita, dia seorang wanita muslimah, ya, dia curhat bagaimana dia itu seorang janda, ya kan, dia punya anak, dia kerja siang malam, ya kan, single mom lah gitu ya. Dia cerita, dia nangis gitu. Ini obrolan gini. Di dalam ini kami, di dalam iman kami, yang saya sekarang terguncang karena itu, dia bilang begitu, dia bilang gini. Meninggalkan sholat, kata dia, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, katanya. Lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat. Pernah dengar hadis itu nggak? Nggak pernah sih secara nggak pernah dengar. Jadi gini lah, perempuan itu begini, bagaimana mungkin, kata dia, bagaimana mungkin, ya kan, meninggalkan sholat yang ritual begini itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Artinya lebih baik berzina daripada meninggalkan yang begini-begini. Apa sih esensinya? Makanya itu yang saya tanya, begini-begini itu esensinya apa gitu. Bahkan saya pernah begini. Saya melakukan survei kepada muslim-muslim yang naik ke sini. Saya tanya, begini itu apa artinya? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Kaki harus berbentuk begini, begitu kakinya. Kalau duduk, begitu kan duduk tahiyat. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan ini saya sudah buat gambarnya, Bang. Ini saya memberikan challenge ya. Kalau ada orang Islam yang tahu kenapa duduknya harus begini, saya tutuplah channel saya ini kalau ada yang tahu. Kalau ngarang ya, kalau ngarang bebas, oh itu begini ya. Hanya ngarang kan. Ya. Gitu. Coba lah saya tanya, kenapa duduknya harus begini nih? Ini kenapa ini? Dan begini kenapa harus apa ini? Gitu. Kalau saya sendiri kalau sampai ke tahapan ini saya nggak ngerti sih, tapi saya mengerti dari awalnya mengapa kita begini. Ayo kalau ada polisi lagi tangkap, angkat tanganmu. Ini namanya surrender. Iya, tapi kan itu kan cocok, kalau di sini namanya cocok mologi. Artinya marrying up gitu loh. Apa? Cocok-cocokan begitu. Seperti itu, Bang. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Satu soalannya buat silakan. Yang di situ memang aslinya Kristen apa dari Muslim? Kristen, Bang. Saya sejak lahir itu Kristen, tapi masa kecil saya itu saya habiskan bermain-main dengan teman-teman saya Muslim. Oke. Jadi ada dorongan untuk mengambil tahu lah ya. Iya, karena dulu saya itu dulu kerjanya itu kalau malam-malam ikut ke langgar, ikut ngaji, ya kan, ikut takbiran. Ya masa kecil saya seperti itu. Oke. Jadi sebelum saya pergi, saya ingin
berfungsi kepada rekan-rekan semua. Kita harus mengerti apa itu definisi Islam. Karena Islam itu ada I kecil sama I besar. Kalau kita berbicara tentang I kecil, kita berbicara tentang orang-orangnya lah ya. Kalau kita berbicara tentang I besar, kita berbicara tentang, kita bukan berbicara tentang agama, kita berbicara tentang adakah dirimu sudah selamat. Ya itu sih, itu harus menjadi satu tanda tanya dalam dirimu. Iya. Oke, Bang. Kalau saya sih pesan saya cuma satu, Bang. Ya, saya menyarankan kepada Abang supaya mengganti otoritas, mengganti yang mengendalikan hidup Abang dari Muhammad, dari Nur Muhammad menjadi Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan hidup Abang, nanti Abang kalau ketemu orang itu mengasihi sesama manusia. Tapi kalau Nur Muhammad yang mengendalikan Abang, nanti kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, wajib mendesak mereka ke jalan yang satu. Oke, gitu ya Bang ya? Oke. Saya sapa dulu. Kak, terima kasih Kang Edis. Sama-sama Bang Nas. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. Saya tunggu ya Bang ya.